Elka dan kali ini kita akan membicarakan mengenai wisata belanja atau wisata alam. Dan sudah hadir dua narasumber kita, ada Miss Jinjing dan juga Mariska Prudence. Ya, tepuk tangan dulu dong. Dan juga teman-teman kita selain panelis tentu saja ada teman-teman dari STIE Ahmad Dahlan. Ya. Dan juga komunitas dari wisata belanja. Ya. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada kedua narasumber kita. Nanti saya juga akan tanya ke panelis kira-kira memilih yang mana. Ini kalau Miss Jinjing, nama aslinya adalah Amelia Masniari. Beliau ini adalah lulusan S2 Universitas Indonesia. Beliau ini adalah penulis buku Miss Jinjing, Belanja Sampai Mati. Miss Jinjing, kenapa Anda memilih wisata belanja? Jadi kalau wisata itu pasti belanja yang nomor satu kan? Iya benar. Persentasenya berapa tuh dari 100% itu belanjanya berapa persen? Belanja 60, duduk-duduk cantik 30%. 10-nya baru explore gitu. Foto-foto. Oh, foto-foto. Iya. Terus kapan ngelihat wisatanya? Wisatanya gimana? Sambil lihat. Oh, sambil lihat dia seperti itu. Kenapa sih, apa ya daya tarik dari belanja itu apa? Yang jelas sih saya rasa semua perempuan pasti doyan belanja, suka belanja. Benar nggak? Benar. Oh, ini kan karena komunitasnya. Ada 15.000 loh. 15.000 komunitas Anda ya? Yang doyan belanja. Pak Denny. Ya. Ini Anda ini sebagai wanita doyan belanja. Tapi apa Anda nggak kasihan dengan suami Anda? Udah nggak punya. Loh. Nggak punya. Tidak perlu merasa kasihan. Jikapun nanti Miss Jinjing punya suami, kalau suaminya seperti saya malah kasih duit buat belanja. Iya. Wah, songong. Ada roh. Cara menyayangi istri. Iya. Kita kerja keras buat siapa? Buat istri. Buat belanja. apa? Pakai. Iya. Kalau saya misalnya jadi suaminya Miss Jinjing, pasti saya akan sediakan dia untuk jalan-jalan. Kalau perlu nggak usah balik lagi ke rumah. Ngusir itu namanya, Pak. Usir ya. Kalau itu Pak, ngusir. saya yakin kalau Miss Jinjing, saya yakin nanti suaminya juga dapat dari belanja itu. Saking gilanya belanja. Bisa jadi. Nah, kalau saya suaminya Miss Jinjing, saya akan bangun rumah dalam mall, Pak. Keren banget. Jadi nggak jauh-jauh, Pak. Iya, benar-benar. Saya suruh belanja. Tadi kita berbicara mengenai kasihan suaminya. Namanya suami istri itu ibaratnya workshop. You work, I shop. Iya kan? Tapi Anda itu namanya penindasan terhadap suami, namanya itu. Tim, namanya tim. Kalau suaminya happy, Ini yang jadi masalah kalau Miss Jinjing memang mempunyai hobi dan itu dijadikan juga alat untuk bisa menjadi nafkah misalnya ya, dengan membuat buku, pengalaman-pengalaman di share dengan orang lain seperti itu. Nah, ini salah satunya pasti ada manfaatnya. Kalau Mariska berbeda lagi. Kalau Mariska ini lebih menyukai wisata alam. Alam ya. Saya paling suka wisata alam karena kalau tadi Miss Jinjing bilang wisata belanja itu perempuan senang belanja. Ya. Nah, kalau wisata alam itu bebas. Perempuan boleh, laki-laki boleh, semua bisa menyukainya. Dari anak kecil sampai orang tua, Boleh sampai udah menikmatinya. nenek-nenek, kakek-kakek bisa senang dengan wisata alam. Dan satu lagi, kita tinggal di Indonesia. Indonesia itu punya Kekayaan alam yang sangat luar biasa. 17.500 pulau lebih. Iya. Dan 8.000 itu belum ada namanya. bagaimana Mariska ini pengetahuannya luas? Karena dia pencinta alam. Beda dengan belanja. Saya bisa belanja di 17.000 pulau belanja. Bisa. Pulau-pulaunya dibelanjain. Iya. Bukan berarti yang namanya wisata belanja lalu pengetahuannya jadi tidak luas. Justru juga sama sebenarnya. Hanya cara mengeksplornya mungkin agak berbeda ya. Karena kalau misalnya dari wisata belanja itu mengingatkan momen-momennya. Oh, ini saya belanja ini waktu di sini. Jadi ingat kenangannya waktu di sana. Biasanya kan kayak begitu ya? Iya. Itu kalau ada 8.000 pulau yang belum dinamai. Itu kalau kita mau main ke sono, gimana? Di Indonesia yang pulaunya memang belum ada nama. Jadi kalau kita misalnya ke Raja Ampat bagian selatan itu ada namanya Misol. Bagus banget. Itu salah satu listing menurut saya destinasi di Indonesia yang juara banget. View-nya itu benar-benar kayak di film-film Hollywood. Di situ pantai-pantainya masih sangat perawan. Mungkin mau datang. Mariska, jangan diinfoin kayak gitu tuh. Siapa yang mau datang ini pantainya masih perawan. Soalnya kebanyakan ya misalkan kalau diinfoin pantainya masih perawan, nanti tiba-tiba datang-datang pulang-pulang banyak sampah gitu. Saya sedih deh. Itu gimana tuh kalau kayak gitu tuh?
Itu makanya kita perlu edukasi juga sih ke teman-teman. Sekarang kan wisata domestik kan lagi naik-naiknya nih. Iya. Orang-orang berbondong-bondong misalnya ke Derawan, ke Raja Ampat gitu. Kita harus kasih tahu juga kalau masih pengen si pantai ini masih tetap indah seperti yang kita saksikan saat ini, ya kita harus jaga juga gitu. Saya sih berusaha untuk jangan apa ya, istilahnya kalau anak kecil kan kita ajari supaya jangan, misalnya jangan luka, kan bukan berarti kita kerem terus gitu ya. Jadi diprotek lah ya. Tapi biarkan dia belajar, biarkan dia jalan dan mengeksplorasi, tapi kita kasih tahu gitu, yang ini berbahaya, yang ini sebaiknya kita lakukan. Nah, menurut saya buat teman-teman yang mulai eksplorasi di Indonesia juga, menurut saya mending lebih baik daripada kita larang gitu, daripada kita bilang nih ada berlian yang bagus banget kita tutupin, sayangan ya. Gitu, kita kan pengen diakui juga Indonesia punya pantai-pantai terbaik. Itu di mana tuh? Lihat itu bang, pemandangan ada gunung pada ini. Ini di mana nih? Posisinya di Banda Neira. Oh, Banda Neira. Jadi di seberang itu gunung api. Banda Neira salah satu tempat yang favorit juga. Miss Jinjing juga sudah pernah sana ya? Sudah pernah ya? Saya mau di mana aja bisa belanja. Tuh. Ini di mana nih? Ini di Alor. Oh, di Alor. NTT ya. NTT. Yes. Oh, NTT. Ini di namanya Gua Haji Mangku di Derawan. Gua Haji Mangku Derawan namanya. itu di Sumatera ya? Di Kalimantan. Bukannya Lampung ya itu ya? Kalau Lampung apa namanya yang Lampung tuh? Di Lampung Lampung Bu Haji yang Mangku, Pak. Kiluan. Kiluan, Hah? ini Kiluan. Kiluan. Lampung itu iya. Kiluan. Coba saya mau tanya dulu sama Ayu nih. Ayu lebih suka yang mana? Belanja atau alam? Belanja. Kesenangan yang dari belanja tuh apa yang didapat biasanya? Kalau dari belanja itu sebenarnya bisa jadi bisnis gitu. Tinggal pinter-pinter aja, bener nggak? Kalau misalnya kita bisa ngedapetin barang yang icon gitu, atau barang itu limited banget. Ketika nanti suatu saat beberapa tahun kemudian dijual, itu bisa jadi Harganya meningkat. Harganya bisa jadi meningkat pasti. Itu ada nilai bisnisnya. Kalau Pak Jarwo kenapa? Menyukai wisata alam ya? Perkenalkan diri Iya. dulu Pak Dini. Iya betul. Saya dari perkumpulan anak santun tapi arogan yang mengaku imut, ganteng, dan lugu. Disingkat apa tuh Pak? Disingkat Pasar Minggu. Pasar Saya menyukai wisata alam Pak Deni. Banyak alasannya Pak Deni. Ya. Pertama, apa? wisata alam itu menyuguhkan keindahan. Dan wisata alam itu Pak Deni menyimpan sebuah misteri Pak Deni. Pada alam itu ternyata Pak Deni ada Mbah Dukung sedang mengobati pasiennya. Benar. Iya kan? Iya. Nah, sekarang kita perbandingkan antara wisata belanja dengan wisata alam. Wisata alam itu buka 24 jam setiap harinya. Mau Ancol tutup. Kamu masuk nggak boleh Pak? Ancol tutup katanya. Kecuali Ancol. Kecuali Ancol, Meng. Hah? Kecuali Ancol kata dia. Enggak, yang lain juga nggak boleh. Maaf ya nggak bisa ngedaki. Gunungnya sedang ada sesuatu. Itu dalam kondisi tertentu. Iya. Rajungan juga tutup kalau buka pagi sampai sore. Apa itu Kebun rajungan? binatang. Ragunan. Itu Ragunan. Kan ada rajungan di Ragunan. Kalau Malioboro Ini masalahnya Pak nih. Ragunan. Ada yang bikin kesel. Iya masa di Ragunan ada rajungan Pak? Salah ngomong. Rajungan harusnya Ragunan, bukan rajungan. Berapa nanti aja Pak lanjutin deh. Nanti deh teruskan. Cuma ada yang ngomong Pak. Ronald, ya. Setelah yang satu ini. Bapak saya tuh marinir. Loh, ngelihat matahari tenggelam ditolongin. Mentang-mentang masih muda, jangan suka jajan sembarangan.